Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok SGDI P41, izin untuk mempresentasikan hasil case report kami yang berjudul peran dan tanggung jawab masing-masing profesi. Untuk penerbangan langsung dari luar negeri ke Bali dalam new era COVID-19. Pemerintah mengurangi berbagai kebijakan seperti tidak adanya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi. Dengan kebijakan ini meningkatkan kunjungan wisata dari luar negeri ke Bali, seiring diadakannya dengan pertemuan G20 yang akan berlangsung di Bali. Nah, beberapa kemungkinan hal terburuk dapat terjadi. Bagi tenaga kesehatan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tetap mencegah penyebaran dan membuat penurunan kasus COVID-19 dari hulu ke hilir. Jelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan traveling dari luar negeri di kedatangan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi. Kemudian dan saya akan melanjutkan ke step 1, yaitu mengenai istilah sulit dalam skenario. Yang pertama ada G20, yaitu forum kerjasama multilateral yang terdiri atas 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa. Lalu ada traveling, yaitu pergerakan orang antara lokasi geografis yang jauh. Lalu ada pencegahan dari hulu ke hilir, yaitu menerapkan upaya preventif di hulu, berupa membatasi pergerakan masyarakat. Di hilir yaitu menangani kasus yang sudah terjadi seperti menangani kasus di rumah sakit. Lalu ada full vaksinasi, yaitu wisatawan dari luar negeri minimal telah menerima vaksin COVID-19, dosis 2 seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. Lalu ada new era COVID-19, yaitu suatu waktu di mana Anda bersedia beradaptasi dan menjalani tatanan baru untuk jangka panjang. Lalu ada international border, yaitu batas antara dua negara atau wilayah yang dipisahkan dengan sebuah garis, atau juga mengarah pada sebuah lahan yang dekat dengan garis tersebut. Lalu ada penerbangan langsung. Penerbangan langsung akan melakukan pemberangkatan di satu atau lebih bandara sebelum sampai tujuan akhirnya. Meski demikian, hanya satu nomor penerbangan yang digunakan sampai tujuan. Pernyataan masalah. Jadi yang pertama yaitu apa saja kemungkinan buruk yang terjadi dari kebijakan pemerintah seperti tidak adanya karantina bagi traveler yang telah melakukan full vaksinasi dan bagaimana cara pemerintah maupun tenaga kesehatan menangani kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Lalu yang kedua yaitu mengapa pemerintah mengambil kebijakan ditiadakannya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi. Lalu yang ketiga, apa saja hambatan atau rintangan yang mungkin dialami oleh masing-masing profesi kesehatan dalam melakukan perannya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 saat kedatangan traveling dari luar negeri di bandara. Lalu yang terakhir yaitu selain dari mencegah penyebaran dan membuat penurunan COVID-19, hal apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan? Yang selanjutnya, step 3, brainstorming. Yang pertama, pelonggaran untuk tidak melakukan karantina bagi wisatawan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap akan menarik wisatawan untuk datang ke Bali. Namun, kemungkinan terburuk yang terjadi adalah penyebaran COVID-19 yang meningkat. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antar profesi kesehatan untuk melakukan upaya pencegahan. Pencegahan dapat berupa edukasi, menggunakan pendekatan health belief model yang dapat mempengaruhi pertimbangan dan kepercayaan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Selain itu, juga bisa menyediakan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan perkiraan lonjakan kedatangan wisatawan. Lalu yang kedua, ada terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemerintah untuk menetapkan kebijakan ditiadakannya karantina bagi traveler yang sudah mendapatkan vaksinasi full. Yang pertama, pemerintah meyakini bahwa jika traveler telah melakukan vaksinasi full, maka sudah terbentuk antibodi. Yang kedua, dengan melonggarnya kebijakan terkait karantina dapat menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian. Brainstorming, hambatan atau rintangan yang mungkin dialami oleh masing-masing profesi kesehatan yaitu risiko terpapar COVID-19 yang tinggi karena beberapa profesi seperti dokter tentu berhadapan langsung dengan pasien. Selain mencegah dan mengurangi COVID-19, sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi, mempersiapkan fasilitas, serta peralatan kesehatan yang memadai.
Poin pertama, fokus dalam skenario ini salah satunya adalah kebijakan tidak dilakukannya karantina oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali melihat lesunya pariwisata Bali. Dan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga dengan tingginya pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, memulihkan lapangan kerja bagi pekerja yang mengalami PHK, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Poin kedua, dengan diberlakukannya kebijakan seperti tidak adanya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi, meningkatkan peran interprofesional kesehatan untuk bekerja sama, melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus COVID-19 di Bali. Meskipun ada perubahan terkait kebijakan penerbangan internasional tersebut, seluruh kalangan masyarakat termasuk wisatawan harus bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan mematuhi protokol kesehatan. Poin ketiga, peran tenaga kesehatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 adalah dengan memberikan edukasi mengenai COVID-19, cara melakukan pencegahan COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Step 5 yaitu formulating learning issue. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui kemungkinan terburuk yang dapat terjadi terhadap bidang kesehatan dari adanya kebijakan pemerintah terkait tidak adanya karantina bagi traveler yang telah melakukan full vaksinasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis mengenai alasan pemerintah mengambil kebijakan ditiadakannya karantina bagi traveler yang sudah menerima full vaksinasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui hambatan atau rintangan yang mungkin dialami oleh masing-masing profesi kesehatan dalam melakukan peran pencegahan penyebaran COVID-19 saat kedatangan traveler dari luar negeri. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing sebagai anggota tenaga kesehatan. Adanya keringanan untuk tidak melakukan karantina tersebut dapat mendukung pariwisata di Bali untuk bangkit. Selain menguntungkan, ditiadakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, juga bisa mendatangkan kemungkinan terburuk di bidang kesehatan. Kemungkinan terburuk tersebut adalah bisa terjadi kenaikan kasus COVID-19. Jadi menurut WHO, karantina orang merupakan suatu pembatasan kegiatan atau pemisahan orang yang tidak sakit tetapi mungkin telah terpapar penyakit menular. Tujuan utama dari karantina adalah memantau gejala dan deteksi dini kasus. Poin kedua, alasan pemerintah mengambil kebijakan ditiadakannya karantina bagi traveler karena perkembangan gelombang varian Omicron terus menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Hal ini terlihat pada tingkat kasus harian nasional yang sudah menunjukkan tren penurunan. Selain itu, tingkat rawat inap rumah sakit juga menunjukkan tanda perlambatan dan kasus kematian secara keseluruhan berada pada level yang juga rendah, yakni di bawah varian Delta. Kebijakan ini juga diperkuat dengan penerapan uji coba tanpa karantina di Bali, Batam, dan Bintan. Dari ketiga daerah tersebut didapatkan angka possibility rate yang rendah dan juga angka reproduction rate yang semakin turun. Hal inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk memperluas kebijakan tanpa karantina di Indonesia. Tetapi traveler tetap harus melakukan tes PCR sesampainya di lokasi tujuan. Poin ketiga, yang mana tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan sangatlah banyak dan dapat dibilang cukup kompleks. Dimulai dari banyaknya traveler yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dimulai dari yang sederhana yaitu tidak menggunakan masker dengan baik dan juga benar. Misalnya menggunakan masker di bawah mulut, bahkan tidak menggunakan masker. Tantangan lainnya adalah masih banyaknya orang-orang yang berkumpul dan tidak bisa menjaga jarak. Selain itu, terdapat tantangan yang datang dari tenaga kesehatan itu sendiri, seperti kondisi yang pengap karena memakai APD level 3 yang cenderung panas. Pelatihan offline tentang penanganan COVID-19 dan penggunaan APD belum dilaksanakan secara merata bagi seluruh tenaga kesehatan. Kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Kemudian ada kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti Search and Rescue atau SAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Kemudian ada kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.